Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Lukman Hakim dari PPG Calon Guru Gelombang 2 2024 Universitas Wisnuwardana Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development peserta didik kelas 10 TKRO 4 SMK Negeri 6 Malang. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Perspektif Sosial Kultural dalam Pendidikan Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari ZPD dan juga scaffolding. ZPD itu sendiri didefinisikan sebagai jarak antara kemampuan seorang peserta didik dalam menyelesaikan tugas secara mandiri, dan mulai dari kemampuan aktual mereka dan juga sampai dengan kemampuan potensial mereka dalam mengatasi tugas dengan bantuan. Kemudian scaffolding ini sendiri berarti bantuan atau dukungan yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mereka mencapai pembelajaran di Zone of Proximal Development secara maksimal. ZPD dan juga scaffolding ini saling berkaitan. Oleh karena itu, strategi dari scaffolding ini menjadi cara yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai level kemampuan potensial mereka secara maksimal dari level kemampuan aktual yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu, scaffolding sangatlah penting diterapkan untuk membantu peserta didik mencapai Zone of Proximal Development-nya secara maksimal. Kemudian selanjutnya yaitu intervensi penerapan dari scaffolding. Penerapan scaffolding sendiri telah dilakukan di kelas 10 TKRO 4 SMK Negeri 6 Malang pada materi pembelajaran teks biografi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah langkah-langkah penerapan scaffolding dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama, pada pertemuan pertama ini guru menjelaskan materi teks biografi dan juga menayangkan video biografi dari tokoh idola yang ditampilkan di depan kelas. Kemudian selanjutnya pada pertemuan itu dilakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menentukan Zone of Proximal Development dari masing-masing peserta didik. Kemudian langkah yang ketiga, setelah peserta didik dikelompokkan sesuai dengan Zone of Proximal Development mereka berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif yang telah dilakukan, maka dibentuklah kelompok, dan dalam satu kelompok itu terdiri dari beberapa peserta didik dengan level kemampuan kognitif yang berbeda agar mereka bisa saling berkolaborasi. Kemudian yang keempat, dilakukan pemberian LKPD kelompok untuk melakukan analisis teks biografi dan menilai kelengkapan dari teks biografi tersebut. Ini adalah masalah yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian tahapan yang kelima yaitu memberikan instruksi kepada peserta didik untuk saling berdiskusi dalam memecahkan masalah pada LKPD yang telah dibagikan. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu memberikan bantuan terhadap kelompok yang memiliki kesulitan. Bantuan yang diberikan berupa penjelasan materi secara keseluruhan di depan kelas dan juga pemberian tabel pemandu analisis kelengkapan teks biografi kepada masing-masing kelompok yang masih mengalami kesulitan. Serta langkah yang ketujuh yaitu mengarahkan peserta didik dengan kemampuan yang mahir dalam setiap kelompok untuk memberikan dukungan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan. Biasanya peserta didik yang memiliki level kognitif perlu bimbingan ini mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir yaitu presentasi yang dilakukan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Tetapi pada presentasi ini dilakukan secara individu oleh anggota kelompok yang berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif ini memiliki level memerlukan bimbingan. Hal ini untuk melihat sejauh mana strategi ini dapat efektif dilakukan selama pembelajaran dan kolaborasi yang dilakukan oleh peserta didik dapat berjalan dengan maksimal atau tidak. Ini dibuktikan dengan presentasi kelompok oleh peserta didik yang memiliki level kognitif perlu bimbingan ini tadi. Kemudian selanjutnya hasil yang ingin dicapai dari penerapan scaffolding pada Zone of Proximal ini, development ini. Yang pertama yaitu agar peserta didik merasa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena dalam pembelajaran ini dilakukan diskusi secara aktif dan kolaboratif. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah terkait dengan materi. Dalam hal ini yang ingin dipecahkan yaitu analisis isi serta kelengkapan dari teks biografi yang disajikan secara kelompok. Kemudian yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti halnya diskusi dan juga penarikan kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu
bagian pembelajaran dan juga aplikasi penerapan scaffolding pada ZPD yang telah dilakukan. Pertama, penerapan scaffolding pada Zone of Product Development ini melalui model pembelajaran problem based learning ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah terkait analisis isi dan juga analisis kelengkapan dari teks biografi. Serta kemudian diharapkan penerapan scaffolding pada materi teks biografi ini dapat dilakukan pada materi lainnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, seperti halnya menulis puisi. Selain itu, penerapan dari scaffolding ini juga bisa dilakukan pada mata pelajaran yang lain juga. Kemudian yang terakhir, kedepannya diharapkan kemampuan peserta didik dapat lebih berkembang secara maksimal dan mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan juga maksimal, serta mencapai zone of product development yang maksimal di keseluruhan peserta didik. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan juga apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.